Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan bicarakan tentang distribusi kemungkinan. Ya. Jadi distribusi kemungkinan atau probabilitas. Ya. Nah, kalau kita ada satu koin dilempar 200 kali, maka hasilnya itu adalah untuk head-nya itu ada 120 kali munculnya, kemudian G-nya ada 80 kali. Bagian sisi H dan sisi G. Jadi H-nya itu munculnya 120 kali, G-nya 80 kali. Sebetulnya harapannya adalah kalau head-nya adalah H-nya adalah 100 kali, kemudian G-nya adalah 100 kali. Maka probabilitas H-nya itu adalah 120 dibagi dengan 200. Berarti 60 bagi 100 sama dengan 0,6. Jadi probabilitas munculnya H adalah 0,6. Probabilitas munculnya G itu adalah 80 kali dibagi dengan 200 kali sama dengan 40 bagi 100 sama dengan 0,4. Nah, dua koin dilempar 100 kali. Kemungkinannya adalah ada muncul HH, ya. Jadi antara muncul HH, ada muncul HG seperempat, H seperempat, HG dan GH itu adalah setengah, GH itu adalah seperempat, GG adalah seperempat. Ya. Jadi itu kemungkinannya kalau dua koin dilempar 100 kali. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tiga koin dilempar 100 kali? Nah, kembali lagi kalau dua koin dilempar 100 kali, berarti adalah ini 100 kali, berarti seperempat, berarti ini adalah frekuensinya adalah 25. Berarti kalau HG saja 25, tapi kalau HG tambah GH itu frekuensinya adalah 50. Ya. Oke ya. Kemudian kalau GG saja sama dengan 25 frekuensinya ya. Nah, distribusi kemungkinan teoritis itu ada dua macam, ada variable random discrete. Ya, variable random discrete artinya bilangan diskrit. 1, 2, 3, antara 1, 2, dan 3-nya tidak ada hubungannya ya. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Maka fungsi diskritnya itu adalah sigma P X, probabilitas X itu sama dengan 1. Ya. Jadi jumlah semua probabilitas itu semuanya adalah 1. Kemudian untuk variable random continue ini dinyatakan sebagai fungsi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga, yaitu probabilitas X dx itu sama dengan 1. Ya. Jadi kalau misalkan untuk variable discrete itu kemungkinannya itu dinyatakan oleh penjumlahan sigma, ya, penjumlahan dari probabilitas X1 tambah probabilitas X2, probabilitas X3 dan seterusnya. Jumlah semua probabilitas itu harus sama dengan 1. Nah, kalau untuk variable random continue itu dinyatakan dengan bilangan integral ya. Jadi dari berapa sampai berapa. Dari minus tak hingga sampai tak hingga. Yaitu probabilitas X dikalikan probabilitas X dx. Itu jumlahnya sama dengan 1. Nah, contoh dari variable random discrete itu adalah contoh distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik. Ya. Nanti ini kita akan bicarakan pada statistik non parametrik. Ya. Nah, untuk statistik untuk yang random continue, variable continue, distribusinya itu contohnya adalah distribusi normal, distribusi T, distribusi Fisher atau distribusi F, tabel F yang kita kenal dengan tabel F. Kemudian distribusi chi-kuadrat atau chi-square. Ya. Nah, ini yang masuk dalam uji-uji parametrik. Ya. Jadi yang pertama kali nanti kita akan bicarakan tentang distribusi yang parametrik. Kemudian yang selanjutnya nanti akan kita bicarakan pada sesi yang lain lagi tentang yang non parametrik. Ya.
Secara garis besar, yang parametrik itu jika minimal sampelnya adalah 30. Jadi kalau yang non parametrik, dia sampelnya tidak sampai 30. Kemudian bagaimana pembentukan fungsi distribusi diskrit. Nah, contoh untuk pembentukan fungsi distribusi diskrit ini adalah kita mengambil dua dadu yang dilempar. Maka akan muncul kemungkinan pasangan angka sebanyak, pasangan angka yang muncul itu dari dua dadu tadi adalah 6 kali 6, sama dengan 36 kali. Ya. Dengan masing-masing kemungkinan munculnya itu adalah sepertiga 6. Jadi probabilitas munculnya dua muka dadu itu adalah sepertiga 36. Nah, kalau dua dadu itu, dadu yang pertama ini, dadu yang kedua ini bisa kombinasi jumlah angka yang munculnya. Kalau 1-1 berarti 2, ya. Kalau 2-2 berarti 4, ya. Sekarang jumlah yang muka 2 jumlahnya 2 itu berarti adalah angka 1 dengan angka 1. Itu hanya ada 1 kali. Yang jumlahnya 3 berarti kombinasi 1-2 dan 2-1. Berarti ada 2 kali. Kombinasi yang munculnya jumlahnya 4 berarti 1-3, kemudian 1-3, kemudian 3-1. 1-3-3-1, ya. Berarti kemudian 2-2. Berarti yang jumlah 4 itu frekuensinya ada 3 kali. Kemudian yang jumlahnya 5 berarti 1-4, 4-1, 2-3, 3-2. Berarti frekuensinya ada 4 kali, ya. Yang jumlahnya 6 berarti 1-5, 5-1, 2-4, 4-2, 3-3. Itu ada 5 kali. Yang jumlahnya 7 berarti 1-6, 6-1, 2-5, 5-2, 3-4, 4-3. Berarti ada 6 kali. Yang jumlahnya 8, 3-5, 5-3, 4-4, 2-6, 6-2. Ada 5 kali. Yang jumlahnya 9 ada 4-5, 5-4, 3-6, 6-3. Ada 4 kali. Yang jumlahnya 10, 5-5, 4-6, 6-4, ada 3 kali. 11, yang jumlahnya 11, yaitu 6-5 dan 5-6, itu ada 2. Kemudian yang 12, munculnya yang jumlahnya 12, itu adalah hanya 6-6, 1 kali. Ya. Nah, kalau ini kita susun dalam satu tabel, ini adalah X itu adalah jumlah kemunculan angka 2 dadu, itu jumlahnya 2, 3, sampai 12, maka probabilitas munculnya 2 itu adalah 1/36. Jadi di sini kita lihat di sini adalah 1, ya. Jadi 1, kemudian 3 itu 2, kemudian 3, yang 4 itu 3, yang 4 itu yang 5, jumlah munculnya 5 itu ada 4. Yang 5 itu ada 4, ya. Kemudian yang 6 itu adalah 5, semuanya per 36. Jadi munculnya yang jumlah 7 itu adalah 6/36. Dan kalau ini kita gambarkan dalam suatu fungsi, dalam fungsi X, kemudian PX, ya, maka dia akan menjadikan fungsi distribusi diskrit, fungsi probabilitas diskrit. Ya. Nah, ini tidak banyak kita bicarakan tentang fungsi probabilitas diskrit. Kita akan lanjutkan yang lebih banyak adalah probabilitas fungsi kontinu. Nah, fungsi kontinu adalah fungsi yang berbentuk fungsi yang tidak berhenti, ya, artinya terus, yang sambung menyambung, ya. Kalau diskrit itu dia terputus-putus artinya, ya, fungsi yang terputus-putus. Kalau fungsi yang kontinu adalah seperti ini, adalah fungsi kontinu. Kemudian atau dia seperti yang ini, dia fungsi kontinu, atau dia seperti ini, fungsi kontinu. Biasanya suatu fungsi kontinu itu dibatasi oleh dua pembatas, batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas. Ya. Demikian juga ini, batas bawah, batas atas. Ya. Batas bawah, batas atas. Jadi fungsi-fungsi kontinu. Ya. Nah, contoh kita untuk probabilitas fungsi kontinu. Misalkan adalah fungsi X itu sama dengan X plus 1/8. Yang terletak di antara X sama dengan 2 sama dengan X sama dengan 4. Ya. Berapa probabilitas X di antara 2 sampai 4? Atau buktikan probabilitas di antara
2 dan 4 itu sama dengan 1. Buktikan ya. Kemudian yang kedua adalah berapa probabilitas X yang lebih kecil dari 3,5. Kemudian berapa probabilitas X yang di antara 2,4 sampai 3,5. Nah, ini coba kita selesaikan satu persatu. Jika X-nya 2, maka fungsi X-nya adalah 2 plus X per 8. Jadi 2 plus 1. Saya ulangi lagi, jika X sama dengan 2, sama dengan fungsi X sama dengan X plus 1 per 8. X-nya 2, jadi 2 plus 1 per 8 berarti 3 per 8. Jika X-nya sama dengan 4, berarti 4 tambah 1 per 8 itu sama dengan 5 per 8. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, kalau di sini 2, maka di sini fungsi X-nya adalah 3 per 8. Kalau di sini 4, berarti fungsi X-nya adalah 5 per 8. Sehingga kita bisa tarik garis lurus di sini. Ya. Nah, ini garis lurus ini adalah garis fungsi X sama dengan X plus 1 sama dengan 8. Jadi mahasiswa harus bisa menggambarkan suatu fungsi. Ya. Nah, untuk probabilitas, untuk membuktikan bahwasanya probabilitas di antara 2 dan 4 itu sama dengan 1, berarti kalau probabilitas 2-nya, berarti ini adalah bentuk suatu trapesium. Trapesium untuk probabilitasnya adalah luas dari trapesium ini, yaitu adalah jumlah dua sisi sejajar, yang ini jumlah sisi sejajar ya, fungsi X-nya ya, kemudian dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya ini adalah 2 ya, kemudian dibagi 2 ya. Sehingga 3 per 8 tambah 5 per 8 kali 2 dibagi 2, maka 1. Jadi fungsi ini adalah selalu probabilitasnya adalah 1. Kemudian bagaimana probabilitas yang nomor berikutnya adalah yang B. Yang B probabilitas yang lebih kecil dari 3,5. Berarti kalau lebih kecil dari 3,5 berarti antara 2 dengan 3,5. Jadi probabilitas 2 itu 3 per 8, probabilitas 3,5 itu kita masukkan ke fungsinya sini ya. Berarti kita dapatkan 4,5 per 8. Maka probabilitas lebih kecil dari 3,5 itu sama dengan probabilitas, berarti ini trapesium yang ini ya. Jumlah sisi sejajarnya adalah 3 per 8 ditambah 4,5 per 8 dikalikan dengan ini 3,5 dikurangi 2 berarti 1,5 dikali 1,5 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0,70. 0,7. Kemudian berapa probabilitas di antara 2,4 sampai dengan 3,5. Berarti yang ini, yang dalam yang ini ya. Berarti kita harus mencari fungsi X-nya. Fungsi dari 2,4 berarti adalah 2,4 ditambah 1 per 8, berarti 3,4 per 8. Kemudian fungsi dari 3,5 berarti adalah 3,5 tambah 1 per 8, berarti 4,5 tambah 8, 4,5 per 8. Maka probabilitas di antara 2,4 sampai dengan 3,5 itu berarti adalah sisi sejajar, yaitu 3,4 per 8 tambah 4,5 per 8 dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya ini adalah 3,5 dikurangi 2,4, berarti 1,1. Kemudian dibagi dengan 2. Bagi dengan 2 ya. Ini rumusan dari trapesium ya. Maka probabilitasnya adalah 0,54. Jadi gambarnya adalah yang dihasil ini adalah bidang yang ini. Ya. Gambarnya bidang yang ini. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke distribusi normal. Nah, distribusi normal juga merupakan fungsi kontinu. Nah, suatu distribusi normal itu dia terdiri dari angka populasi X, ya, kemudian nilai rata-rata populasinya mu, kemudian nilai standar deviasinya. Ya. Maka dinyatakan dalam suatu fungsi seper akar 2pi kali sigma. Akar 2pi kali sigma atau standar deviasi. Kemudian E pangkat setengah dikalikan dengan X dikurangi mu rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan standar deviasi sigma kuadrat. Ya. Nah, ini fungsi distribusi normal ini terletak antara minus tak hingga sampai dengan plus tak hingga.
di mana P itu adalah 3,141.593, kemudian E, bilangan E itu adalah 2,71828. Nah, kalau misalkan ini adalah untuk membentuk distribusi normal, fungsi distribusi normal ya. Maka nilai transformasi dari suatu nilai, kalau kita ingin menghitung probabilitasnya, itu suatu nilai tersebut harus ditransformasikan ke nilai normal. Rumusnya adalah Z sama dengan X. X ini adalah suatu bilangan yang akan kita transformasikan ke bilangan normal, yaitu X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma atau dibagi dengan standar deviasi. Contoh, misalkan nilai mu, berarti nilai rata-rata populasi ada 50 dengan standar deviasinya 10, berapa probabilitas antara 45 dan 62? Ya, antara 45, berarti kalau 45 itu lebih kecil dari 50, kalau 62 lebih besar dari 50. Jadi 45 lebih kecil dari 50, 62 lebih besar daripada 50. Nah, mu-nya itu ada di nolnya ini ya, mu-nya ini. Ya, nilai rata-ratanya adalah 50. Maka untuk Z1-nya, Z ini adalah nilai transportasinya, nilai transformasinya itu adalah 45 dikurangi 50 dibagi 10 sama dengan minus 0,5. Kemudian Z-nya adalah Z2-nya adalah 62 dikurangi 50 dibagi 10 sama dengan 1,2. Maka probabilitas probabilitas X di antara 45 sampai dengan 62 berarti ini ditulis dalam bentuk Z, dalam bentuk distribusi normal, probabilitas Z di antara minus 0,5 itu tadi Z1 sampai dengan 1,2 ya. Atau kita rubah menjadi probabilitas Z1,2 karena 1,2 itu adalah gambarnya seperti ini ya. Ada di sebelah kanan dari 0, kemudian dikurangi dengan probabilitas Z lebih kecil dari minus 0,5. Jadi 0,5 itu ada di sini ya. Berarti nanti kita ambil angka positifnya, berarti ini dijumlahkan. Kalau kita memakai tabel distribusi normal yang setengah. Tapi kalau memakai tabel distribusi yang full, maka ini adalah probabilitas 1,2 dikurangi dengan probabilitas minus 0,5 ya. Kemudian kita cari probabilitas 1,2. Kemudian kita cari probabilitas minus 0,5. Jadi kita cari pada tabel distribusi normal probabilitas 1,2. Kita lihat tabelnya. Ini probabilitas 1,2. Probabilitas 1,2 ini berarti ini nilai Z-nya yang sebelah sini. Yang sebelah kiri ya nilai Z-nya, ini nilai Z-nya, kemudian ini ada nilai angkanya. Jadi 1,2 ini probabilitas yang area atau kurva normalnya yang full ya, angkanya yang full. Jadi dari minus sampai plus ya. Dari minus kemudian 0 ya, ini ada 0 di sini ya. Mana dia? 0 ya, ini 0-nya, kemudian udah plusnya ya. Jadi 1,2 kita lihat 1,2 di sini, ini 1,2 0,8849 ya. 0,8849. Kita balik lagi ke ketampilan kita ya. 0,8849 ya. Kemudian untuk probabilitas minus 0,5 ya, kita cari lagi yang minus 0,5 Z-nya ya. Z-nya minus 0,5. Minus 0,5. Minus, kita cari minus ini. Minus 0,5. Di sini 0,5 ya. Di sini adalah 0,3085. Ya. 0,3085. Kita balik lagi ke data ke tampilan kita. 3085 ya. Kemudian ini kita kurangi ya. Karena ini tabelnya adalah tabel full ya. Tabel full ini artinya 0,849. Ya, jadi 0,4849 itu adalah dari titik ini sampai ke sini, ya, sampai minus tak hingga ya. Kemudian kalau minus 0,5 yaitu
yaitu hasilnya adalah 0,3085 dari titik ini sampai ke minus tak hingga. Sehingga 1,2, probabilitas 1,2 dikurangi dengan probabilitas minus 0,5. Ya, berarti hasilnya adalah probabilitasnya adalah 0,5764. Jadi probabilitas X di antara 45 dan 62, yaitu yang diarsir ini adalah 0,5764. Ya. Nah, distribusi normal yang kita gunakan tadi adalah distribusi yang full ya. Jadi kalau untuk yang full itu yang diarsir ini semuanya diarsir ini ya. Jadi cirinya itu diarsir. Kemudian ciri yang kedua itu kalau tabel distribusi yang full. Kalau ciri kedua tabel distribusi yang full itu adalah dia dimulainya dari angka minus, kemudian 0 ya, kemudian angka yang positif ya. Kemudian angka yang sebelah sini dari 0,1 ini adalah angka-angka di belakang komanya. Jadi contohnya misalkan minus 1,52, 1,52 berarti ini ya. 1,52 berarti kita cari di sini. Minus 156 ya, 156 berarti kita cari di kolom yang 6, berarti yang ini ya. Dan seterusnya ya. Jadi itu kalau tabel distribusi kurvanya yang full ya. Karena ada juga tabel distribusi yang tidak full ya, yang setengah. Yang paling mudah adalah kita menggunakan tabel distribusi yang full ya. Kemudian contoh lainnya, kalau misalkan mu rata-ratanya 300, sigmanya adalah 50, artinya standar deviasi adalah 50, berapa probabilitas X lebih besar dari 362? Maka kita harus mencari bilangan transformasinya Z, yaitu adalah 362 dikurangi 300 dibagi 50, sama dengan 1,24. Jadi probabilitas X lebih besar dari 362 itu sama dengan probabilitas Z lebih kecil dari 1,24 ya. Lebih kecil dari 1,24. Jadi lebih besar dari 300, rata-ratanya 300. 362 itu ada di sini. Kalau lebih besar dari 362 berarti adalah ini 1 dikurangin yang ini ya, dikurangi dengan probabilitas yang 362. Nah, probabilitas 362 itu adalah pada Z 1,24 ya. Nah, untuk Z 1,24 kita lihat pada tabel distribusi normal ya. 1,24 ya. 4 itu yang mana nih? 4 ini yang ini ya, 4 ya. 4 ini ya, 4. Berarti 4 ini 1,24. 8925 ya. Ini ya, 8925, 0,8925. Ya. Oke. Kemudian maka ini berarti kita kembali di sini berarti adalah 1 dikurangi. 1 itu adalah yang ini. Ini semuanya 1 ya. Karena diambil yang lebih besar dari sini, maka dia yang kita harus kurangi dengan yang ini ya. Maka dia menjadi 1 dikurangi 0,8925, maka hasilnya adalah 0,1075. Jadi 0,75 itu yang diarsir ini ya. Yang tidak diarsir sebelah ini adalah 0,8925. Oke ya. Oke, jadi begitulah cara menghitung probabilitas untuk distribusi normal. Sekian penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat tentang probabilitas dari distribusi normal.